بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Ikhwani fi din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, yaitu nikmat untuk kita senantiasa bisa berada di dalam keimanan, dan juga nikmat untuk kita senantiasa bisa berada di dalam agama yang selamat ini. Kenapa ini disebut sebagai nikmat yang terbesar? Karena tentunya kita ketahui bahwasanya iman dan Islam ini merupakan syarat utama untuk kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Iman dan Islam ini merupakan suatu hal yang akan mengantarkan kita untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari segala azab nanti fi daril akhirah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa menjaga nikmat ini dengan cara kita menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hal ini dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan seorang muslim. Maka takwa ini menjadi sebab utama seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penjagaan untuk selalu berada di dalam keimanan dan juga untuk selalu berada di dalam agama yang selamat ini. Dan salah satu dari ketakwaan yang hendaknya kita jaga agar terjaga keimanan dan Islam yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu kita senantiasa memiliki semangat berusaha untuk menuntut ilmu syariat Islam, mempelajari kitab Allah, begitu juga mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga termasuk bagian daripada ketakwaan. Sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yang namanya takwa itu adalah al-khauf minal jalil wal amalu bitanzil. Takwa itu adalah seseorang takut kepada Allah, kemudian dia beramal sesuai dengan apa yang diturunkan kepadanya minal kitab wa sunnah.
Maka orang dikatakan sebagai orang yang bertakwa ketika dia beramal dibangun di atas ilmu, dan seseorang tidak akan memiliki ilmu sampai dia mau duduk ke majelis ilmu. Karena Nabi SAW mengatakan di dalam satu hadis dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, innamal ilmu bita'allum, hanya saja ilmu itu didapat dengan cara seseorang duduk bermajelis ilmu. Maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Di awal hari Allah berikan kepada kita kesempatan untuk kita senantiasa bisa bertemu kembali di dalam majelis ilmu, di mana di dalam majelis kita mempelajari tentang hadis Nabi SAW yang disusun, dikumpulkan oleh salah seorang ulama dari mazhab Imam Syafi'i. Siapa namanya? Ada ingat? Imam siapa? Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Damashqi. Ini Imam An-Nawawi. Ya, dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada hadis yang ke-15. Ini hadis yang sangat penting untuk kita senantiasa mengetahui dan juga memahami serta berusaha untuk mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, yaitu hadis yang menerangkan kepada kita termasuk daripada keimanan seseorang dia menjaga lisannya, begitu juga termasuk daripada keimanan dia senantiasa memuliakan tetangganya, dan juga termasuk daripada keimanan seseorang dia memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Dan ini merupakan hadis yang menerangkan tentang karakteristik daripada waliullah, orang-orang yang beriman. Itu apa? Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan. Orang-orang yang senantiasa mampu menjaga hubungannya dengan sesama manusia, berakhlak dengan akhlak yang baik. Ini merupakan sifat waliillah, sifatnya waliullah minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman. Maka dari itu Nabi SAW mengaitkan ya akhlak ini, sifat ini, amalan ini dengan yang namanya keimanan. Nabi SAW mengatakan la yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya tidaklah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik atau setidaknya diam. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, di tempat yang mubarakah ini, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-16. Qala al-muallif, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, al-haditsu sadisu asyar, hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab, rawahu al-Bukhari. Masyaallah. Di dalam hadis yang ke-16 ini ya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau membawakan hadis Nabi SAW, hadis yang qasir. Itu apa? Hadis yang ringkas, yang pendek. Ya, tetapi hadis ini memiliki manfaat dan juga makna yang begitu dalam, yang hendaknya kita untuk senantiasa ihtimam di dalamnya, perhatian. Di mana beliau Imam Nawawi memasukkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Hurairah? Ada yang masih ingat? Abdurrahman bin Sakhr. Masyaallah. Ya, ahsanta. Siapa nama beliau? Abdurrahman bin Sakhr. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, ada seorang laki-laki. Ya, di sini tidak disebutkan namanya siapa, nama laki-laki minas sahabat yang datang kepada Nabi SAW. Dan ini merupakan adab ya seorang muslim, adab seorang mukmin. Ya, kenapa? Karena dikhawatirkan kalau disebutkan namanya ini akan menjadi aib. Kenapa? Karena laki-laki ini datang kepada Nabi dalam keadaan ghadbanan, itu dalam keadaan marah. Di dalam dijelaskan oleh sebagian ulama, ya, laki-laki ini datang karena sebab habis bertengkar dengan istrinya. Ini sering bertengkar dengan istrinya. Kemudian datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu tidak disebutkan nama laki-laki ini siapa. Tetapi di dalam hadis, kalau tidak disebutkan nama laki-laki, yang menyebutkan adalah sahabat, ya di dalam derajatnya sahabat, ya, maka ini tidak mengurangi keabsahan dan kesahihan hadis. Ya, tetapi kalau yang menyebutkannya itu adalah siapa? Tabi'in. Ya, disebutkan anna rajulan, ay minas sahabat rajulan.
Ya, tetapi yang menyebutkan adalah siapa tabi'in. Ya, maka ini apa? Maka ini terputus. Ya, majhul. Ada yang dihilangkan siapa sahabatnya. Ya, maka ini bisa mempengaruhi kedudukan hadis. Tetapi kalau di dalam tingkatan sahabat, ya sahabat yang mengatakan, karena seluruh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dihukumi apa? Soduk. Ya, di dalam ilmu hadis sahabat Nabi itu dihukumi apa? Soduk, jujur, terpercaya. Jadi kalau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau siapapun itu kemudian menceritakan anna rajulan, ada seorang laki-laki sa'ala ila nabi ya'ti ila nabi, ya, atau yang semisal ini, ya, anna rajulan qala li nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ya, tidak disebutkan siapa laki-laki tersebut, ya, maka ini tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Ya, ini maknanya apa? Derajat hadisnya tetap sahih. Ya. Dan memang tidak disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, kenapa? Karena dikhawatirkan ini menjadi aib. Ini juga perkara yang sangat penting bagi kita. Terutama di zaman ini, kebanyakan kita itu malah justru sukanya mencari-cari kesalahan saudara kita. Ya, tidak pernah memberikan udzur, tidak mau berprasangka baik. Padahal akhlaknya seorang muslim, akhlaknya orang yang beriman terhadap saudaranya yang harus dikedepankan, yaitu yang pertama apa? Yaitu selalu berprasangka baik. Ya, meskipun kita melihat ada qarinah, ini qarinah atau ada tanda-tanda. Ya, dia kayaknya melakukan ini dan itu. Tetapi kalau tidak ada saksi, tidak ada bukti, hanya qarinah. Ya, maka jangan suka menebak-nebak tentang keburukan saudara kita. Ya. Kenapa? Karena hukum asalnya saudara kita, ini sesama muslim, ya, yang harus kita jaga itu adalah apa? Kehormatan. Kita nggak boleh membenci saudara kita dengan sesuatu yang tidak disyariatkan dalam Islam. Termasuk di dalamnya apa? Prasangka buruk. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an senantiasa mengingatkan kepada kita, inna dhanna la yanbaghi minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka itu tidak bermanfaat sama sekali untuk kebenaran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann. Wahai orang-orang yang beriman, ya hendaknya kalian apa? Menjauhkan diri kalian dari kebanyakan prasangka. Ya. Kemudian apa? Menjaga kehormatan. Ini merupakan hak saudara kita sesama muslim. Ya, disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduh. Seorang muslim terhadap muslim yang lainnya haram. Apa itu damuhu wa maluhu wa 'irduh? Itu apa? Haram darahnya, haram hartanya, begitu juga kehormatan. Maka jangan sampai seseorang, ya, ketika dia punya sahabat, punya teman, atau kepada kaum muslimin secara umum, ya, kemudian apa? Dia mencari-cari kesalahan, jasus, nunggu temannya salah supaya bisa ada bahan untuk menjatuhkan kehormatan temannya. Dicari-cari kesalahannya, apa nih kesalahannya ini bisa untuk menjatuhkan dia. Ini bukan akhlaknya seorang muslim, bukan akhlaknya orang yang beriman. Tetapi biasanya yang seperti ini merupakan apa? Akhlaknya orang-orang munafik. Mencari-cari kesalahan orang-orang yang beriman. Ini kebiasaannya orang-orang munafik, orang-orang fajir, orang-orang yang fasik. Maka itu perkara yang sangat penting bagi kita juga. Itu apa? Jangan sampai kita menjatuhkan kehormatan saudara kita. Kalau kita lihat apa yang kita ucapkan ini bisa menimbulkan fitnah, apa yang kita ucapkan tentang saudara kita ini bisa menimbulkan perpecahan atau bisa menimbulkan kejelekan, maka hendaknya apa? Kita tidak mengucapkannya. Sama seperti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, ketika menyebutkan ada seorang laki-laki nggak disebutkan namanya karena khawatir terjadi fitnah, karena khawatir juga ini akan membuat aibnya terbuka. Ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap saudara kita dan hak mereka yang harus kita jaga. Ya, jangan malah justru seseorang dicari-cari kesalahannya kemudian disebarkan, diomongin ke orang-orang, oh si fulan yang ini, oh si fulan yang itu. Ya, hati-hati. Ya, lisan ini kalau tidak dijaga bisa menyeret seseorang ke dalam neraka jahanam. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah. Terkadang seseorang dia mengatakan suatu kalimat, ma yatabayyanu ma fiha. Dia nggak pernah mikirin apa dampak buruk dari apa yang dia ucapkan. Kemudian apa? Yahwi ilan nar, dia dimasukkan, fayahwi ilan nar, dimasukkan ke dalam neraka jahanam, ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, yang jaraknya itu antara timur dan barat. Karena sebab apa? Dia nggak mikir.
Maka ini juga perkara yang sangat penting. Seseorang kalau misalkan ya dia ingin menyampaikan sesuatu, kemudian dinilai, oh ini kayaknya akan mendatangkan kemudaratan, ya maka hendaknya dia memilih bahasa yang baik, dia berhati-hati di dalam bicara. Termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika ingin menyampaikan faidah, dia tahu kalau disebutkan namanya, ini khawatir orang ini akan diketahui sebagai orangnya apa? Orang yang suka marah, ya, atau orang akan bisa salah di dalam menafsirkan. Maka dari itu apa? Dimajhulkan, ya, namanya tidak disebutkan. Ya, ini apa? Menggunakan kalimat yang umum, ay rajulan, laki-laki, siapapun itu. Ya, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini. Laki-laki ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Ausini. Dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikan kepadaku wasiat. Nah, ini kenapa kalimatnya ausini, bukan apa? Bukan ansahni. Itu apa? Berikan aku nasihat. Karena nasihat dan wasiat ini perkara yang berbeda. Nasihat adalah perkataan baik yang disampaikan dan orang yang mendengarkannya, yaitu tidak memiliki kewajiban tanggungan untuk menjalankan apa yang disampaikan. Ini namanya nasihat. Ya. Tetapi wasiat berbeda. Di situ ada amanah yang harus ditunaikan. Makanya di dalam Islam, kalau misalkan kita mendapatkan wasiat, maka nggak boleh kita untuk menyelisih wasiat tersebut, kecuali kalau wasiat itu isinya adalah kezaliman, kecuali kalau wasiat itu menyelisihi Alkitab wa Sunnah. Ya, contoh misalkan orang tua kita mungkin dulu ya sebelum meninggal berwasiat, nah ingat, aku wasiatkan padamu tanah yang di sana itu sudah aku wakafkan. Ya, meskipun tidak ada ya hitam di atas putih, aku sudah niatkan wakafkan. Ya, nanti kalau aku meninggal, kamu berikan pada ya masjid atau pada ini untuk rumah Quran sebagai jariahku. Maka seorang anak dia harus menunaikan. Kalau tidak menunaikan, maka apa? Dia melakukan kezaliman, dosa besar. Tapi kalau misalkan wasiat itu ya mengandung kezaliman atau menyelisih Alkitab wa Sunnah, misalkan orang tuanya cuma punya tanah itu saja sebagai warisan, sedangkan dia punya apa? Dia punya hutang. Dia juga punya apa? Dia juga ya punya ahli waris yang akan mendapatkan harta waris. Kemudian dia wasiatkan, nanti kalau meninggal saya mau wakafkan tanah ini, wasiatkan pada anaknya. Maka apa? Tidak boleh untuk dijalankan. Ya, kenapa? Karena di dalam bab waris yang pertama harus diperhatikan adalah apa? Hutangnya dibayar dulu. Baru setelah itu apa? Pembagian waris. Ya. Maka itu juga perkara yang sangat penting. Ya, perbedaan antara apa? Nasihat dan wasiat. Maka ketika sahabat ini minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, ini menunjukkan apa? Dia sangat butuh sekali terhadap nasihat itu, sehingga dia akan berazam untuk apa? Untuk menjalankan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini juga hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya kebiasaan minal mukminin, ya, kebiasaan daripada orang-orang yang beriman, ya, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu apa? Kalau mereka tidak mengetahui sesuatu, mereka datang kepada ahlul ilm. Ya, pada saat itu, di zaman itu, Nabi adalah a'lamun nas, manusia yang paling mengetahui tentang perkara din. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, begitu juga para ulama mengatakan, ya, berziarah ke tempatnya orang yang beriman, ya, ini bisa menumbuhkan yang namanya keimanan. Ya, jadi kalau misalkan kita sedang ada masalah, musibah, galau, ada ribut rumah tangga kita ataupun yang semisalnya, ya, cari siapa teman kita yang kita anggap orang yang lebih beriman daripada kita, orang yang lebih berilmu daripada kita, datang ziarah. Ya, nggak mesti harus menciptakan dulu permasalahan rumah tangga, datang saja dulu. Ya, kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama, ya, ini bersilaturahmi, datang ke tempatnya orang yang beriman itu bisa menularkan keimanannya. Melihat wajahnya orang yang beriman itu bisa menyebabkan ketenangan. Ini maknanya apa? Datang dulu. Nanti kalau misalkan memang kita anggap perlu untuk apa? Untuk ya kita meminta ilmu atau meminta solusi atau nasihat, maka minta. Cari orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan juga pentingnya kita untuk senantiasa memiliki teman-teman yang saleh, teman-teman yang beriman. Sebagaimana sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Siapa itu? Orang-orang beriman. Sehingga apa? Sehingga kalau kita mendapatkan musibah atau takdir yang tidak baik, kita bisa datang kepada mereka untuk menguatkan keimanan kita. Termasuk salah satunya sahabat Nabi SAW ini. Ketika dia sedang diuji dengan istrinya, rumah tangganya, ya ribut, ya sehingga menyebabkan dirinya marah. Maka apa? Maka dia keluar mendatangi Nabi SAW, minta kepada Nabi wasiat. Ya, tetapi masya Allahnya, ya laki-laki ini juga tidak mengatakan kepada Nabi, istri saya marah begini, istri saya enggak. Ya, dia cuma apa? Datang minta apa? Wasiat. Ya, dan Nabi SAW dan laki-laki ini ma'ruf, terkenal sering ribut dengan istrinya, disebutkan oleh para ulama. Sehingga apa? Nabi SAW juga tahu apa yang dia butuhkan saat itu. Ketika dia minta wasiat, ketahuan kalau misalnya apa? Dia habis ribut dengan istrinya. Dia lagi dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, ini juga merupakan ya hal yang sangat penting bagi seorang yang dimintai fatwa atau dimintai nasihat atau orang yang dimintai wasiat. Apa itu? Kejelian dan kecerdasan. Ya, itu apa? Melihat orang yang meminta nasihat atau wasiat ini keadaannya bagaimana? Apa yang dia butuhkan? Kira-kira waktunya tepat atau tidak? Ini juga menunjukkan bahwasannya apa? Memberikan nasihat, ya, memberikan ya wasiat atau nasihat ini juga dibutuhkan yang namanya apa? Kecerdasan, dibutuhkan akhlak, adab, kejelian. Jangan sampai ketika seseorang menyampaikan al-haq, kemudian al-haq itu justru malah ditolak, bukan karena orang itu nggak menerima al-haq itu, tetapi karena penyampaiannya salah, atau apa? Obatnya salah. Yang dia butuhkan nasihatnya yang lain, tetapi yang disampaikan yang lain. Ini juga penting. Ya, seseorang apa? Tidak terburu-buru ketika menasehati, dia benar-benar memperhatikan apa yang dibutuhkan orang yang meminta nasihat atau yang dinasehati, tidak tergesa-gesa. Ya, ini juga perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena banyak dari kita di zaman ini orang-orang yang telah memiliki ilmu tergesa-gesa di dalam menyampaikan apa? Al-haq. Tergesa-gesa di dalam menyampaikan nasihat. Tergesa-gesa di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga tidak memperhatikan uslub. Ya, tidak memperhatikan tata cara ketika menyampaikan nasihat. Atau apa? Tidak memperhatikan keadaannya ketika dia menyampaikan nasihat kepada orang yang dinasihati. Ini juga perkara yang sangat penting. Ya, Nabi SAW ketika sahabat ini datang minta wasiat, Nabi tahu. Ya, bahwasannya apa? Orang ini sedang ribut dengan keluarganya. Maka nasihat Nabi SAW singkat, padat, tapi jelas, dan ini yang dibutuhkan oleh dia. Apa itu? Kata Nabi SAW, la taghdab, jangan marah. Ya, Nabi cuma mengatakan ini. Nabi nggak mengatakan qala Allah Ta'ala kamu harusnya begini, kamu enggak, panjang lebar. Orang ini datang minta wasiat kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini, wasiatkan kepadaku. Nabi cuma mengatakan la taghdab, jangan marah. Laki-laki ini ingin mendapatkan wasiat yang lebih. Faraddada mirara, kemudian dia mengulangi perkataannya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ausini, berikan aku wasiat. Ya, maka Nabi SAW tetap mengatakan la taghdab. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain, ini sampai apa? Sampai thalatha marrah. Ini sampai tiga kali. Terus Nabi cuma mengatakan apa? La taghdab. Ya, kenapa? Karena memang itu yang dia butuhkan. Itu apa? Jangan marah, kata Nabi. La taghdab. Diminta lagi, kata Nabi, la taghdab. Jangan marah. Masya Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Masya Allah. Di dalam hadis ini memberikan ya faedah yang begitu penting bagi kita, yaitu apa? Yaitu untuk kita senantiasa bisa menahan yang namanya hawa nafsu. Al-ghadab, marah, itu bukan sesuatu yang tercela kalau diletakkan pada tempat yang benar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki sifat al-ghadab. Allah juga memiliki sifat apa? Marah. Tetapi marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala diletakkan pada tempat yang benar. Ini ketika hambanya telah diberikan rizki, dijaga oleh Allah, diberikan hidayah, diberikan ya diutus seorang rasul, tetapi mereka malah justru apa? Malah justru menyekutukan Allah. Ya, Allah ghadab, Allah marah. Tetapi marahnya pada tempat yang benar. Ya, maka dari itu yang namanya marah ini bukan sifat yang tercela. Yang tercela itu jika seseorang marahnya mengikuti hawa nafsu tanpa sebab. Ini biasanya kalau seorang wanita lagi datang bulan,
marah-marah nggak jelas. Nah, ini baru yang namanya tercela. Tetapi kalau misalkan marah-marah itu dengan tujuan yang baik, karena sebab kecintaan kepada Allah, ya, atau kebencian kepada Allah, ini kebencian atas nama Allah Subhanahu wa taala karena sebab melihat seseorang melakukan kemaksiatan. Ya, benci karena Allah, cinta karena Allah. Ya, maka apa? Maka marahnya ini bukan marah yang tercela. Sebagaimana seorang guru marah terhadap muridnya karena sebab muridnya malas belajar, karena sebab muridnya tidak memanfaatkan waktu. Begitu juga orang tua kepada anaknya ketika anaknya memiliki akhlak yang jelek, perkataan yang kotor, kemudian orang tuanya apa? Marah, ya, karena sebab anaknya melawan atau misalkan yang selainnya. Ya, maka apa? Maka ini bukan marah yang tercela. Ya, tetapi kalau marahnya mengikuti hawa nafsu, maka inilah marah yang tercela. Maka dia itu disebutkan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabadikan perkataan nabinya Yusuf alaihi salam, inna nafsala amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mengantarkan seseorang kepada kejelekan, kecuali apa? Kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Itu apa? Yakni hawa nafsu yang senantiasa mengikuti Alkitab wa sunnah. Bagaimana Nabi SAW nanti di akhir-akhir hadis dalam kitab ini disebutkan oleh Imam Nawawi satu hadis Nabi. Ya, Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih. Tidak dikatakan seseorang sempurna keimanannya sampai dia menjadikan hawa nafsunya itu mengikuti apa-apa yang aku datang dengannya. Berarti ini menunjukkan apa? Yang namanya al-hawa ini ada yang mengantarkan kejelekan, tapi juga ada yang mengantarkan kepada kebaikan. Maka dari itu Yusuf alaihissalam mengatakan apa? Illa ma rahima rabbi. Kecuali apa-apa yang dirahmati oleh Rabbku. Ya, sama seperti al-ghadab. Kalau marahnya seseorang karena Allah, maka ini adalah marah yang baik. Tetapi kalau seseorang marahnya bukan karena Allah, tetapi karena mengikuti hawa nafsu, maka apa? Maka ini merupakan marah yang jelek. Ya. Maka di dalam hadis ini yang dimaksud di sini la taghdab, jangan marah, itu apa? Marah yang berlebihan. Ya, karena yang namanya al-ghadab itu adalah sifat apa? Sifatnya manusia. Ya, nggak ada orang yang nggak marah, nggak bisa marah, itu nggak ada. Ya. Tetapi apa? Karena memang al-ghadab ini bagian daripada hawa nafsu, dan hawa nafsu itu apa? Melekat pada diri ya manusia. Ya, itu kita senantiasa marah, tetapi ketika kita marah hendaknya kita untuk bisa meredam amarah. Dan inilah yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang mampu untuk menahan amarahnya, ya maka apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada dirinya ganjaran dan pahala yang begitu besar. Yaitu apa? Orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Ya, untuk apa? Menahan dirinya untuk tidak marah dengan marah yang berlebihan. Allah akan memberikan kepada dirinya syurga. Ya, sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu adalah syurga. Ya, sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini barang siapa yang takut kepada Allah sehingga apa? Dia menahan hawa nafsunya. Ya, dia mau marah tapi takut kepada Allah, takut marahnya berlebihan, dia tahan hawa nafsunya. Ya, dia tahan amarahnya. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala mengabarkan maka nanti tempat kembalinya adalah syurga. Masya Allah. Ini merupakan apa? Balasan bagi orang-orang yang mampu untuk apa? Untuk menahan amarah. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena yang namanya marah yang berlebihan, marah yang tercela, ini tidak lain datang kecuali karena sebab apa? Bujuk rayunya syaitan. Ya, jadi orang kalau misalkan dia marah, kemudian dia tidak bisa mengontrol dirinya, hawa nafsunya, gak bisa mengontrol amarahnya, ya, maka apa? Maka ini datangnya dari syaitan. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis dari sahabat ya Atiyah As-Sa'di radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya beliau apa? Beliau mengabarkan innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya amarah itu datangnya dari syaitan. Ya, maka dari itu kita kalau misalkan sedang marah,
Maka kalimat yang harus kita ucapkan itu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Baik. Sebagaimana apa? Sebagaimana hal ini diperintahkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-200. Sebagaimana hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'idz billahi innahu sami'un alim." Barang siapa yang jika dia digoda oleh syaitan, diganggu oleh syaitan, untuk apa? Untuk marah. Untuk apa? Mengikuti hawa nafsu, untuk berlebihan ketika marah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fasta'idz billah. Maka hendaknya berta'awudz, yaitu apa? Mengucapkan kalimat apa? Isti'adzah. Ini apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini juga yang dinasihatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau katakan, idza ghadiba ar-rajul, kalau seseorang dia sedang marah, maka faqala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka hendaknya dia mengatakan a'udzubillahi minasyaiton. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sakana ghadbuhu. Maka apa? Maka amarahnya itu pasti akan tenang kembali. Ya, menjadikan apa seseorang ya akhirnya apa bisa meredam amarahnya. Ya, ini merupakan apa? Kiat-kiat seseorang ketika dia sedang dibujuk rayu oleh syaitan, dikuasai oleh hawa nafsunya, meningkat amarahnya, maka kalimat yang pertama dia ucapkan itu adalah apa? Kalimat ta'awudz. Itu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau misalkan masih belum bisa, ya maka hendaknya apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan itu adalah apa? Berwudu. Ya, kenapa? Karena syaitan itu diciptakan dari api. Syaitan itu kalau mengganggu Bani Adam, maka panasnya itu akan apa? Akan menyentuh Bani Adam, maka apa? Maka untuk memadamkan api itu dengan apa? Dengan air. Makanya Nabi SAW ya beliau mewasiatkan dan menasihatkan kepada para sahabatnya, kalau sedang marah, maka hendaknya yang dilakukan adalah apa? Mengambil air wudu. Ya, mengambil apa? Air wudu. Agar apa? Agar amarah itu turun, hilang. Ya. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis dari Atiyah As-Sa'di ya radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau salah seorang di antara kalian sedang marah, ya maka apa? Falyatawadda, kata Nabi. Itu apa? Hendaknya dia untuk berwudu. Ya, ini yang dilakukan kita untuk apa? Untuk meredam amarah. Itu apa yang pertama? Mengucapkan kalimat ta'awudz. Ya, kemudian yang kedua apa? Ambil air wudu. Ya, kalau misalkan masih juga ya dibujuk rayu oleh syaitan, amarahnya masih meningkat, ya pikirannya kayak pengen makan orang yang dia lagi apa marah. Maka apa? Maka kalau dia dalam keadaan berdiri, Nabi SAW menganjurkan untuk apa? Untuk dia senantiasa duduk. Ini maknanya berpindah tempat. Kalau duduk masih marah, maka apa? Tidur. Ya. Ya, kalau misalnya apa? Masih marah tidur. Ya, ini Nabi SAW memberikan kepada kita ya apa namanya? Solusi untuk meredam amarah. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis ya, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ghadiba ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian marah, wa huwa qaimun, dan dia dalam keadaan berdiri pada saat itu, falyajlis, maka hendaknya dia apa? Duduk. Ya, kalau misalkan tetap masih marah, ya, fa in dhahaba anhu, kalau marahnya pergi ya sudah bagus. Tetapi apa? Kalau misalkan masih ya nggak pergi juga, ini masih dalam kekesalannya, ya wa illa falyattaji', maka hendaknya dia untuk apa? Berbaring. Ya, maka hendaknya dia berbaring. Ini yang dinasihatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana ini menunjukkan kalau seseorang sedang marah, pindah posisi. Ya, Ustaz, saya sudah ngikutin Ustaz, pas istri saya marah, ya atau suami saya marah, saya sudah duduk, masih Ustaz, dia ngomong terus bikin saya marah, saya sudah tidur juga Ustaz, masih juga marah Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Maka apa? Dia keluar dari rumahnya. Ya, dia mencari ketenangan dan keluar dari rumah ini bukan kemudian ke tempat-tempat yang jelek, enggak. Dia apa?
berpindah, mau dia pindah kamar atau dia apa berada di teras, ya, atau dia pergi ke sahabatnya yang dia anggap ya lebih beriman atau lebih soleh atau lebih berilmu, datang saja ziarah. Nanti kalau sudah turun amarahnya baru apa? Baru kembali ke rumah. Ya, ini yang diwasiatkan, dinasihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meredam amarah. Kenapa? Karena kalau amarah itu kita senantiasa ikuti, pasti akan memerintahkan kepada kejelekan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf ayat yang ke-53, Inna nafsala amaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa apa? Memerintahkan seseorang untuk berbuat kejelekan. Maka dari itu ini penting juga bagi kita. Kenapa? Karena tentunya kita hidup ya di dunia ini pasti kita akan mendapati yang namanya takdir yang buruk. Ya, karena takdir yang buruk itu suatu hal yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Nah, untuk kita tetap bisa menjaga keimanan kita, untuk kita senantiasa bisa menjaga diri kita untuk tidak terjatuh ke dalam bujuk rayu syaitan, maka ketika apa? Ketika kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul rasa marah kita, maka hendaknya kita untuk bisa meredam rasa marah tersebut agar kita tidak mengikuti bujuk rayu syaitan yang senantiasa ingin menjadikan kita untuk terjatuh ke dalam neraka jahanam. Baik, barakallahu fiik. Baik, kita masuk pada hadis yang berikutnya. Baik ya. Hadis yang menerangkan tadi, ya pembahasan tadi, hadis yang menerangkan ya tentang apa? Tentang penjelasan bahwasanya syaitan itu ya diciptakan dari apa? Dari api. Maka syaitan ketika membujuk manusia itu, ya maka dia akan apa? Membawa panasnya. Ya maka dari itu diperintahkan untuk berwudu. Kenapa? Karena yang bisa memadamkan api itu adalah apa? Air. Nah, ini hadisnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau apa? Beliau mengatakan innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya amarah itu datangnya dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan syaitan itu diciptakan dari apa? Api. Ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inna ma yudfi'un naral ma. Ya yang bisa memadamkan api itu hanya air. Kata beliau, fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka barang siapa yang dia sedang marah, hendaknya dia untuk apa? Hendaknya dia untuk berwudu. Ini merupakan dalil atas tadi apa? Penjelasan bahwasannya apa? Bahwasannya kenapa kita diperintahkan untuk berwudu? Karena biasanya orang kalau sedang marah, itulah kesempatan syaitan untuk apa? Membujuk dia agar terjatuh ke dalam kesalahan. Kemudian kita masuk pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-17. Qala al-muallif, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-haditsu sabi'u asyar, hadis yang ke-17. Ya, beliau memasukkan hadis dari sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Ya, ini dari sahabat Abu Ya'la, ini nama kunyahnya. Namanya siapa? Shaddad. Ini namanya bin Aus, bapaknya namanya Aus. Disebutkan radhiyallahu anhu. Yang disebutkan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ini yang dimaksudkan siapa? Ya'ud ila Shaddad. Ini semoga Allah meridai Shaddad. Ini menunjukkan bahwasannya Aus bukan seorang muslim, bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kalimat an di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya Shaddad, yakni Abu Ya'la, tidak mengambil hadis ini langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi mengambil hadis ini dari sahabat yang lain. Qal innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Masya Allah, ini merupakan kaidah dasar di dalam din, di dalam agama. Itu apa? Allah tidaklah menetapkan sesuatu untuk kita, melainkan itu adalah kebaikan. Maka kalau itu menjadi kejelekan, maka hendaknya kita meninggalkan. Ya, contoh Allah syariatkan ibadah puasa.
Ini merupakan apa? Kebaikan untuk kita, agar kita bisa ya untuk apa? Untuk ya merasakan bagaimana laparnya orang-orangnya apa? Yang diuji dengan kemiskinan. Ya begitu juga apa? Salah satunya kalau dalam dunia medis apa? Untuk apa? Untuk menjaga lambung kita agar tidak terus-terusan bekerja selama 1 bulan penuh. Ya, atau yang semisalnya untuk menahan hawa nafsu, tujuan daripada ibadah puasa. Ya, tetapi kalau misalkan ibadah ini menyebabkan seseorang mendapatkan kemudaratan, kejelekan, maka apa? Maka diperbolehkan dia untuk meninggalkannya. Misalkan dia sakit, yang dimana kalau dia puasa akan menyebabkan sakitnya lebih parah, maka boleh dia untuk meninggalkan. Kenapa? Karena hukum kaidah di dalam agama itu apa? Tidaklah Allah menetapkan syariat melainkan untuk tujuan kebaikan. Kalau misalkan sudah dianggap tidak baik, maka hendaknya seseorang menahan diri atau menunda atau apa? Menggantikan dengan sesuatu yang disyariatkan, atau apa? Atau dia mendapatkan uzur untuk tidak melakukan. Nah, ini juga perkara yang sangat penting. Contoh yang lain apa? Dalam nasihat. Kalau kita menasihati keluarga kita atau menasihati teman kita, ya, atau kita menasihati tetangga kita, ternyata nasihat ini nggak membawa kebaikan. Maka apa yang harus kita lakukan? Menahan. Yaitu apa? Diam, sudah. Jangan dilanjutkan. Ya. Kalau misalkan memang suatu ketika kita bisa memberikan nasihat lagi, kemudian dia tidak mau mendengarkan nasihat dari kita, maka diam itu lebih baik daripada memberikan nasihat. Kita cari cara gimana caranya supaya dia tetap bisa mendapatkan kebaikan. Mungkin kita minta tolong orang lain untuk apa? Menegurnya atau yang semisalnya yang dia anggap. Ya, kenapa? Karena kaidah di dalam agama ini apa? Allah tidaklah menetapkan sesuatu kecuali untuk kebaikan. Kalau misalkan sudah menjadi keburukan karena sebab kita, maka hendaknya kita meninggalkan. Nah, ini perkara yang sangat penting. Ya, disebutkan di dalam hadis ini, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-195. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-195, wa ahsinu fa innallaha yuhibbul muhsinin. Maka hendaknya kalian berbuat baik, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kepada kita untuk kita senantiasa berbuat baik. Ya, disebutkan juga di dalam firman Allah dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk kita berbuat keadilan dan juga apa? Berbuat kebaikan. Ya, maka dari itu tidaklah turun syariat di dalam Islam, maka pastilah itu adalah untuk kebaikan. Dan ini juga menunjukkan luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi mengabarkan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Ini apa? Allah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Ya. Kemudian beliau mengatakan fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, ini apa? Fil harb, di dalam peperangan, fil jihad, di dalam jihad fisabilillah. Fa idza qataltum, atau di dalam apa? Di dalam penegakan hukum had. Ya. Itu apa? Misalkan seseorang dia berzina, sudah menikah, maka hukum hadnya apa? Itu dia dirajam. Ya, sampai apa? Sampai mati. Maka apa? Harus berbuat baik ketika melaksanakan hukum ini. Itu apa? Ketika seseorang dirajam, dikubur setengah badannya, diikat dulu, ya, supaya apa? Supaya dia bisa menahan rasa sakit. Ya, kemudian apa? Dipilih batunya itu batu, kemudian dia dilempar, dikubur setengah badannya, kemudian dilempar batu. Itu sebisa mungkin mencari batu-batu itu, batu-batu bukan batu-batu yang ringan, tapi batu-batu yang mungkin sekali dua kali lempar bisa menyebabkan kematian. Nggak boleh pakai kerikil kayak lempar jumroh. Ya, semua orang lempar ini sampai seharian semalam, akhirnya apa? Nggak mati-mati. Ini nggak boleh. Ini namanya menyiksa. Atau misalkan seseorang al-qatlu bil qatl, ya, hukum had, orang yang membunuh dibunuh. Ada orang membunuh saudaranya muta'ammidan, secara sengaja, ya, maka apa? Dia harus dihukum mati. Nah, ketika pelaksanaan hukum mati ini harus dilakukan dengan cara yang baik. Itu apa? Dengan cara, ya, mengasah pedangnya dengan pedang yang begitu tajam sehingga apa? Satu tebasan itu sudah apa? Sudah bisa memutus, ya, kepala sehingga tidak terasa sakitnya. Nah, ini yang dimaksud di sini. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Begitu juga ketika apa? Seseorang berjihad fisabilillah.
Ya ketika dia berjihad fisabilillah, kemudian memerangi musuh-musuh Islam yang memerangi Islam, ya maka ketika berperang nggak boleh dia menyiksa. Ya misalkan musuhnya sudah apa? Misalkan musuhnya sudah menyerah, ya sudah kelelahan, capek, ya atau misalkan sudah menyerah, sudah sebagian tubuhnya sakit, ya misalnya terkena tebasan perang, nggak boleh setelah itu kemudian menyiksa, ngiris kuping, kemudian ngiris jari, nggak boleh. Ya, maka itu dalam Islam juga nggak boleh interogasi dengan cara apa? Menyiksa itu nggak boleh. Ya sebagaimana yang dilakukan di zaman ini menginterogasi musuh dengan cara apa? Dengan cara yang mencabut kuku atau yang semisal ini nggak diajarkan di dalam Islam. Ya Islam itu kalau misalkan musuh sudah menyerah, maka dia nggak boleh apa? Dia nggak boleh diserang. Ya dia menjadi tawanan, kecuali kalau dia adalah orang-orang yang berbahaya, maka dia dihukum mati, tetapi dengan cara yang baik. Nggak boleh dengan cara membakar, nggak boleh dengan cara apa? Yang menyakitkan. Ya sebagaimana apa? Sebagaimana ya orang-orang yang berperang di zaman ini tidak peduli lagi ya menggunakan apa? Bom asap yang dimana itu tidak langsung mematikan ya, atau misalkan membakar dengan ya alat ya rumah ya atau markas musuhnya dibakar sehingga orang itu apa? Tidak langsung mati. Nah ini nggak boleh di dalam Islam. Ya, baik. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dabahtum fa ahsinul dzibha. Ya. Kalau tadi berlaku untuk apa? Untuk manusia. Adapun yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau engkau ingin menyembelih maka apa? Sembelih dengan cara yang baik. Ini untuk siapa? Untuk hewan kurban. Berarti ini menunjukkan apa? Ya kita berbuat baik itu bukan cuma kepada sesama manusia, tetapi juga apa? Kepada seluruh makhluk Allah. Termasuk di dalamnya adalah haiwan. Ya. Begitu juga bangsa jin. Kita juga nggak boleh untuk berbuat jelek kepada bangsa jin. Loh, Ustaz, emang bisa berbuat jelek kepada bangsa jin? Bisa. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya kalau ada makanan jatuh, kita beli pisang goreng jatuh, maka pisang gorengnya kalau kita nggak mau makan, jangan diinjek-injek pakai kaki. Kenapa? Karena makanan yang jatuh itu merupakan makanan saudara kita, jin. Makanya kalau misalkan ada nasi di lantai, ini jangan diinjak. Ya, biasanya orang kalau pesta ada makanan jatuh, ya satenya jatuh, semangkanya jatuh misalkan. Itu jangan malah diinjak. Kenapa? Karena itu merupakan makanan jin. Ya, kita harus berbuat baik, nggak boleh menginjak. Kalau mau membuang, tapi nggak boleh menginjak. Begitu juga apa? Kalau kita ingin buang air kecil, ya bukan di khala, bukan di kamar mandi. Ya misalkan kita sedang safar, sedang camping atau sedang rekreasi, ya sudah ingin buang air kecil, ya atau buang hajah, ya kita ada pohon, kemudian ada lubang, ya maka jangan buang air kecil di lubang, jangan buang air kecil di pohon yang dimana Pak itu tempat jatuhnya buah. Ya, tetapi cari tempat yang baik. Kalau mau pun, kalau bingung mencarinya di mana, ya maka apa? Kalau terpaksa dia harus menggunakan kalimat-kalimat, yaitu apa? Ini a'udzubillahi minasyaitan. Ya, dia baca Bismillah a'udzubillahi minasyaitan. Ya. Agar apa? Agar kalau misalkan ada jin yang di situ segera pergi, jadi tidak terkena air kencing kita, tidak kena hajat kita. Ini Islam bagaimana mengajarkan kepada kita tentang akhlak dan juga adab, bukan hanya kepada sesama manusia, bahkan apa? Kepada hamba Allah yang lainnya, yaitu apa? Minal haywan, begitu juga jin. Ya, begitu juga kepada jin, itu nggak boleh seseorang apa menantang, karena hukumnya jin dengan manusia itu adalah sama. Ya, terkena beban syariat. Ya maka kalau misalkan ada seseorang ingin meruqyah, ya atau misalkan rumahnya ada jinnya, itu nggak boleh juga menantang jin, menghina-hina, itu nggak boleh. Ya Islam mengajarkan kepada kita kebaikan, akhlak yang baik, adab yang baik. Ya maka apa? Maka hendaknya kita untuk senantiasa apa? Mengingat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau salah seorang di antara kalian ingin menyembelih, maka hendaknya kalian untuk menyembelih, ya fa ahsinu, itu apa? Berbuat kebaikan kepada apa? Hewan yang akan disembelih. Ya wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatah. Yani hendaknya kalian untuk apa? Untuk menajamkan pedang-pedang kalian atau golok-golok kalian, wal yurih, dan hendaknya kalian untuk membuat senang dhabihatahu, hewan yang akan disembelih. Jangan malah justru ditakut-takuti. Ini juga yang banyak terjadi ketika apa? Idul Adha. Ya.
Kambingnya ditaruh dekat sekali dengan tempat apa? Dengan tempat penyembelihan. Ya, habis apa? Habis menyembelih temannya, ya setelah itu lewatnya di depan kambing yang belum disembelih. Ya, hewan juga punya perasaan sehingga dia ketakutan. Ya, atau ketika menjatuhkannya itu dalam dengan kasar atau dengan keras. Kemudian ketika menahannya juga dia menginjak sesuatu yang yang menyakitkan. Nah, ini juga perkara yang sangat penting. Karena ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk ya berbuat baik kepada siapa? Kepada hewan sembelihan kita. Maka hendaknya seseorang yang menyembelih hewan kurban benar-benar orang-orang yang memang mengetahui tentang apa? Tentang kaifiyah adzab, tentang tata cara menyembelih. Jangan sembarangan, jangan cuman bisa cuman gini doang mah gampang, yang penting 3 dari sini set, ya jangan. Tapi emang benar-benar dia tahu, dia belajar, oh ini caranya pertama bagaimana, terus supaya buat hewannya itu mudah bagaimana, seperti itu ya. Jadi barakallahu fikum. Ya, maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya Islam ini merupakan apa? Agama yang rahmatan lil alamin. Ya, kebaikan Islam itu bukan hanya berlaku bagi orang-orang ya muslim, bagi manusia, bahkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang berada di luar Islam dan juga kepada hamba Allah yang lainnya, baik itu minal haywan atau minal jin. Ya, maka itu ini penting bagi kita. Kalau din tidak bisa membuat kita menjadi baik, maka kita harus mempertanyakan diri kita. Kenapa? Karena innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Jadi kalau kita sudah sholat, sudah membaca Quran, kita sudah menuntut ilmu, sering datang kajian, tapi nggak membuat keadaan kita menjadi baik, justru membuat keadaan kita jelek, maka kita harus tanya, kita benar atau tidak. Kenapa? Karena orang yang mempelajari din, orang yang dekat dengan Allah, maka bersama dengan itu akhlaknya akan menjadi baik, adabnya akan menjadi baik, dirinya akan menjadi baik. Yang keluar atau yang dihasilkan dari apa yang dia kerjakan itu adalah kebaikan. Ya, jadi kalau misalkan seseorang dia sudah beribadah kepada Allah tapi tetap berbuat kejelekan, atau misalkan dia menuntut ilmu tetapi tetap dia belum bisa meninggalkan akhlak yang buruk, maka dia harus bertanya kepada dirinya. Kenapa? Karena seharusnya seseorang ketika dekat dengan Rabbnya, seharusnya seseorang ketika dia mempelajari din, dia memiliki sifat yang baik. Kenapa? Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Karena Allah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, itu datangnya dari saya, dan jika benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaihi wal afu minkum wa min kunna. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.